Sudah lengkap, sudah semuanya. Ada yang flat. Oke. Capek. Pusing. Ada yang senang, pengen pulang, pengen makan, ada enggak ya? Iya. Ada yang capek dan ngantuk. Ini apa ini? Tanda apa ini? Hah? Tanda apa ini? Oh, warna pang. Kalau yang ini gak kura-kura ninja ini. Oke ya. Saya maklumi karena kalian seharian belajar ya penuh dengan emosi, penuh dengan kerja keras, pikiran dan sebagainya. Tentu itu sangat capek sekali. Baik ya, saya ingin ngajak kalian untuk ini ya, nyanyi aja. Mau udah nyanyi? Atau saya ISQ? Silakan ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo bersama-sama. Puasa zakat untuk si papa. Kau di akhirat dapat tak bayar zakat oleh Allah dilaknat. Sekali lagi. Syahadat, sholat, puasa untuk si papa, gaji bagi yang puasa. Siapa tidak sholat, celaka di akhirat. Siapa tak bayar zakat, oleh Allah dilaknat. Oke, selesai kayaknya. Oke, selesai. Oke, sekarang ganti lagi ke sini. Baik ya, sudah senang perasaannya? Loh, belum ya? Ya wes, kalau belum tenang hatinya, kita ngaji. Wes. Loh, panas ya. Satu ayat saja wis. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Wa mahtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Shadaqallahul adzim. Oke ya. Setiap hari kalian harusnya membaca Al-Quran. Ya, masuk membaca WA saja. Yang membaca Al-Quran. Oke, kita lanjutkan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini ada 3 ini ya. Yang pertama adalah menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua, mengidentifikasi dalil-dalil terkait iman, Islam, dan ihsan. Dan yang ketiga, mengklasifikasi mana iman, Islam, dan ihsan. Ini aja yang pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas. Oke, berikutnya untuk mengetahui tentang itu, sebelumnya saya ingin kalian
jelaskan makna tersirat dari gambar ini. Kira-kira apa ya? Ini. Ada yang angkat tangan yang bisa menjelaskan? Silakan. Ayo. Selita, ayo silakan. Gambar yang mana? 2.2. Apa ini kira-kira? Seorang. Oke. Seorang perempuan yang sedang menikmati pemandangan alam di sebuah bukit. Dan di sana terdapat pemandangan yang cukup indah dengan awan serta kehijauan dan ada gunung-gunung. Oke, bagus sekali ya. Ini gambaran bahwa sedang menikmati alam. Alam itu kan ciptaannya Allah kan ya. Betapa indahnya Allah menciptakan alam ini. Makanya pecinta-pecinta alam itu sesungguhnya ketika dia itu naik ke atas, naik ke gunung, itu sedang berzikir. Kenapa? Karena dia sedang memikirkan ciptaannya Allah yang begitu indah, yakni berupa alam semesta ini. Oke, yang kedua. Oke, silakan. Ada sebuah keluarga. Keluarga kecil yang sedang menuju ke masjid. Heeh. Maknanya kebersamaan menuju kebaikan. Oke. Kalian senang nggak kalau satu keluarga bersama-sama menuju masjid? Indah nggak kayak gitu? Indah kalau sama-samanya ayah, ibunya, anaknya, semuanya bersama-sama sholat berjamaah di masjid. Indah itu, pemandangan yang sangat indah sekali. Oke ya, kita berjalan berikutnya. Inilah hidup yang bermakna, yakni ketika kamu mengetahui tentang hakikat iman, hakikat Islam, dan hakikat ihsan. Dan untuk mengetahui tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, nah saya akan ini yang akan kita pelajari. Jelaskan pengertian iman, Islam, dan ihsan, kemudian dalilnya itu seperti apa, dan makna dari iman, Islam, dan ihsan itu seperti apa. Nah, oleh karenanya saya akan membuat sebuah langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, yakni saya akan membuat 6 kelompok. Kalian nanti akan kita bentuk menjadi 6 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok menjawab soal yang telah ditulis tadi dan ditulis di kertas manila. Boleh pakai PPT, boleh pakai mind map atau peta-peta ini ya. Kemudian yang kedua, tunjuklah 1-2 anak untuk presentasi. Jadi kalian nanti presentasikan. Dan yang ketiga, dan yang berikutnya adalah mendiskusikan presentasi. Dan terakhir adalah refleksi bersama. Sekarang saya akan tunjuk 6 kelompok dengan berhitung 1 sampai 6. Berhitung. Silakan berkelompok, berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Silakan. Pakai kertas boleh? PPT. Ini dipakai apa? PPT atau pakai kertas? Mind map. Oke. Yang ini pakai PPT atau pakai ini? Canva. Oke. Ya, haus satu gelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian iman, Islam, dan ihsan. Tentang iman. Iman sendiri adalah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan terdiri dari 6, yaitu pertama, keyakinan pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Kita yakin bahwa Allah melihat kita. Dia dari pengertian iman, Islam, dan ihsan dari kami. Ya. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan pengertian iman, Islam, dan ihsan? Apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Kalau tidak ada, silakan duduk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang yang bisa menjelaskan tentang dalil iman, Islam, dan ihsan, silakan. Kelompok mana? Silakan. Oke, silakan. Apa kita? Assalamualaikum warahmatullahi Dari pekerjaan ini tadi ya, perhatikan yang lainnya yang sudah, silakan ditutup dulu pekerjaannya. Nanti dikirim ke WA saya pekerjaannya ya. Kalau yang ini kan sudah ya, yang berupa ini tadi, yang berupa Canva, PPT, mind map, silakan nanti dikirim ke WA saya. Oke ya, kita refleksikan dari hasil kerja kalian tadi ya, tentang pengertian iman, Islam, dan ihsan. Oke, terima kasih. Sekarang saya pengen tanya, Arya, mana Arya? Arya. Apa itu Islam? Islam adalah agama. Loh, Hindu juga agama. Kristen juga agama. Apa? Ya, lebih keras lagi. Agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi pengertian, oke ya, bagus ya, benar ya. Karena yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah agama Islam, bukan agama yang lainnya, oke ya. Mungkin ada yang bisa menambahkan apa pengertian Islam? Apa? Islam adalah benar, bagaimana? Keyakinan dan keteguhan hati. Oke ya. Iman, keteguhan hati. Apa bedanya dengan iman? Iman adalah percaya. Kalau secara istilahnya, secara termnya adalah percaya atau yakin. Tapi kalau secara istilahnya adalah ma'rifatu biqalbi wa qaulu bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi orang yang meyakini di dalam hati, mengucapkan di dalam lisan, dan melakukan dalam perbuatan. Saya yakin Islam itu adalah benar, gitu ya. Terus kemudian kamu mengucapkan dengan kalimat syahadat, kan gitu ya. Orang yang belum masuk Islam itu yang tidak bisa dia katakan Islam sebelum dia mengutarakan syahadat.
Oh yakin, aku temen yakin Islam itu benar. Tapi ketika dia tidak bersyahadat, ya tidak diakui sebagai Islam. Maka dia harus mengikrarkan di dalam menggunakan syahadat. Dan yang ketiga, nggak cukup syahadat tok, tapi kudu melakukan dalam perbuatan. Yo sholat, yo zakat. Oke ya, paham ya? Nah, yang dinamakan Islam itu adalah ya membaca syahadat, ya membaca syahadat, ya sholat, ya menunaikan zakat, ya puasa, dan juga haji bagi yang mampu. Oke ya. Kira-kira kalian sudah yakin betul terhadap Islam ini? Yakin? Yakin kan? Nek gak yakin ya. Kalau kamu tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki kepercayaan, kan ateis kamu kan? Tidak percaya Tuhan, tidak percaya malaikat, tidak percaya apa saja keimanan-keimanan itu. Ya itu ateis, orang yang tidak beriman. Betul kan begitu kan? Yang namanya beriman adalah yakin di dalam hati bahwa Islam itu adalah yang benar, kemudian baru mengucapkan di dalam lisan dan melakukan dalam perbuatan. Dan perbuatannya ini, indikator orang itu dinamakan Islam adalah ketika dia syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan yang tertinggi adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu apa? Apa? Yakin apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka seakan-akan dilihat oleh Allah. Halo, didengarkan. Halo ya, didengarkan. Ini penting sekali. Banyak orang berbuat baik, tapi kepingin dipuji oleh orang lain. Apakah itu dinamakan orang baik? Enggak. Karena dia berbuat baik, karena ingin mendapatkan pujian. Nah, makanya ini dinamakan ihsan itu adalah dia melakukan perbuatan baik. Itu tidak ingin dilihat oleh manusia, tapi yang ingin dilihat adalah Allah yang melihat perbuatan kita. Sehingga dia tidak munafik. Ya banyak orang yang munafik kan. Ingin dilihat orang, ingin dikesankan baik, ingin pencitraan baik. Tapi sesungguhnya dia tidak melakukan karena Allah. Kalau orang itu ihsan, dia melakukan seakan-akan misalnya sholat. Dia sholat ya untuk Allah gitu kan. Kalau bisa itu melihat Allah, kalau tidak bisa selalu seakan-akan dilihat oleh Allah. Itulah yang dinamakan dengan ihsan. Kira-kira kamu sudah lengkap tidak iman kalian? Halo, sudah lengkap apa belum? Sudah yakin dalam hati, terus diucapkan, terus diamalkan dalam perbuatan? Islam kalian sudah lengkap apa belum? Sudah syahadat? Sholat? Bolong-bolong? Saya lihat kemarin itu loh ya, waktu DBL banyak yang bolong. Waktu ke Bali juga kelas 11 itu banyak yang ayas-ayasan. Zakat, kira-kira kalian zakat apa enggak? Zakat fitrah. Tapi zakat mal sudah apa belum? Belum. Yang keempat puasa. Puasa Ramadan, puasa apa enggak? Penuh? Oh, ada yang puasa beduk? Puasa bolong? Dan yang kelima, haji. Sudah haji itu belum? Saya juga masih belum. Belum ya. Dan terakhir ini adalah ihsan. Oke ya? Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri? Baik ya, terakhir. Halo, didengarkan? Terakhir, saya minta kepada kalian masing-masing untuk membuat semacam ajakan ya. Misalnya, sholatlah sebelum engkau disolati. Ya, gitu ya. Tahu ya? Zakatlah sebelum engkau dihisab. Atau saya kemarin membuat sebuah ini ya, renungan, akhirnya membuat sebuah gambar, bergambarkan saya, foto, terus kemudian saya tulisi. Urip mau ngenteni sholat. Setelah zuhur, kan kamu ngenteni sholat asar. Setelah asar, kan kamu menunggu sholat maghrib. Setelah maghrib, kan kamu menunggu sholat isya. Setelah isya, kamu menunggu sholat subuh. Dan seterusnya. Jadi sebenarnya hidup itu ngenteni sholat. Oke ya, buatlah semacam ajakan
bisa video atau bisa cuma gambar atau gambarmu sendiri fotomu tapi ada pesan ajakan dakwah untuk masuk Islam atau sholat atau zakat atau haji atau lebih percaya beriman kepada Allah atau berbuat baik dengan lillahi ta'ala. Oke ya. Ada pertanyaan terkait tugas ini? Ada pertanyaan terkait tugas ini? Ya, silakan. Di WA saya. Ya? Oke. Nah, karena jamnya selesai, maka kita akhiri pembelajaran kita ini dengan berdoa. Saya minta ketua kelasnya untuk berdoa, memimpin doa. Silakan. Ayo Mas. Yuk. Kita ikuti ini ya. Berdoa mulai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.